Oke, sudah masuk. Jadi buat teman-teman yang mau ngerjakan tugas, wajib hukumnya untuk lihat video ini ya. Jadi nggak tahu nanti ini sampai selesai atau tidak, mungkin kalau nggak selesai berarti ada part 2-nya. Silakan loginnya dilanjutkan. Jadi yang pertama adalah database-nya cuma ada satu. Database-nya cuma ada satu. Jadi nggak buat database sendiri-sendiri, database-nya cuma ada satu dan itu sudah dijelaskan di assignment. Kalau Anda lihat di assignment, mungkin bisa saya bacakan. Tidak perlu membuat database atau tabel yang berbeda jika sudah ada sebelumnya. Jadi buat yang membuat database berbeda-beda, berarti tidak benar hasil pekerjaannya, ya. Itu. Kemarin sudah membuat database namanya adalah marketplace. Dan ketika Anda membuat marketplace itu di dalamnya sudah ada tabel namanya user. Yang mana berarti ketika Anda membutuhkan data tentang user, nggak perlu membuat lagi tabel baru. Misalnya membuat tabel customer, nggak perlu. Karena customer di sini sama saja dengan user tadi. Kecuali Anda punya pemikiran yang berbeda. Tentu, Anda punya pemikiran yang berbeda bahwa customer ini berbeda dengan user. Oke? Customer berbeda dengan user. Bedanya di mana? Customer khusus pembeli, sedangkan user untuk keseluruhan. Jadi mau admin, mau toko, mau customer, semuanya punya atau datanya ada di dalam tabel user. Saya Anda punya pemikiran seperti itu, boleh. Jadi di dalam tabel user ada username dan password, ada email ya. Sedangkan di dalam tabel customer isinya ID-nya. Misalnya tadi sudah ada email itu jadi ID, atau tadi username yang jadi ID. Ya itu yang ada di dalam customer dan ada penjelasan tambahannya. Nama lengkap misalnya. Ya. Dan lain-lain. Lalu ada tabel lain lagi, tabel admin. Ya. Tabel admin isinya selain yang ada di user tadi, username, password, email, juga ada data-data lainnya misalnya. Ya. Bukan sebagai customer, ada data lainnya. Boleh seperti itu. Jadi ada relasinya antara user dengan customer, user dengan admin. Itu boleh seperti itu. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau mau ditanyakan lewat itu boleh lewat chat. Untuk konfirmasi order itu masuk kita. Order konfirmasi. Order konfirmasi yang konfirmasi siapa? Tidak mungkin yang konfirmasi sistem tidak boleh melakukan sesuatu tanpa campur tangannya manusia. Itu hal-hal yang krusial. Ya. Boleh sesuatu yang dilakukan sistem itu sesuatu yang sudah direncanakan. Contoh, Anda melakukan order, tapi setelah 1 minggu tidak ada pembayaran, maka order di-cancel. Nah, itu dilakukan oleh sistem. Setelah 1 minggu dilakukan order, tidak ada pembayaran, otomatis ordernya di-cancel. Nah, itu boleh oleh sistem. Tapi untuk konfirmasi order, ya order itu pembelian ya. Yang konfirmasi harus ada siapa yang konfirmasi. Siapa yang konfirmasi? Maka prosesnya harus jelas. Order ini bagaimana? Cara kerjanya harus jelas. Kira-kira bagaimana, Mas? Bisa dijelaskan? Belum. Ya, ini coba digambar di kertas nih. Jadi nggak semuanya harus diketik ya. Coba digambar di kertas, nanti dijelaskan ke saya bisa. Oke, login.
Anda berhasil membuat akun baru itu boleh, termasuk validasi tadi ya. Ada pemberitahuan bahwa Anda berhasil membuat akun baru. Itu perlu Anda jelaskan ya, misalnya bagian registrasi dijelaskan, validasinya seperti apa. Jadi DFD-nya nanti penjelasannya termasuk yang sudah Anda buat itu ada. Nanti jadi dokumentasi. Ya. Coba deh, apa jenis password salah? Coba deh. Database-nya sudah benar atau? Nama database-nya sudah saya. Nama database-nya sudah benar. Yang di out sudah saya. Yang di out sudah disesuaikan. Bisa langsung dirubah database-nya, coba dari database dibuatkan usernya. Buatkan tabel. Ya, di dalam tabelnya diisi, insertkan namanya, emailnya dan lain-lain. Nah, ini mungkin Mas Yusril mau silakan. Ini kan nyoba, soalnya kita nyoba login kan ya, boleh. Nggak apa-apa, nanti bagian tadi mau kamu daftar ulang ya? Kamu muncul di database. Ayo coba diisi di sini. Nama usernya. User menu. Nama tabelnya. Nama tabelnya belum ada. Maksudnya deskripsi. Oke. Kalau kan kemarin sebenarnya saya sudah buat sini. Terus ini ada yang berubah, katanya saya sudah ngambil register dulu. Nah, buktinya apa kalau dia sudah ngambil register dulu? Saya itu ngambil yang di user, katanya itu yang bikin register di DFD. Saya Oh, ngambilnya gitu. yang di admin. Kan mikirnya saya di admin kan awalnya. Terus saya mikirnya itu kalau admin sama itu kan lebih baik registernya jadi satu aja. Iya, betul. Tapi ini gitu. Terus sama dia tiba-tiba ngecek, Mas itu punya aku bagianku. Saya bilang ya udah bikin aja. Terus tak suruh berubah yang di login agar ngarah ke dia. Punya saya mau saya bikin admin. Punya saya dihapus semuanya, yang tabel dihapus. Kalau ada register juga dihapus. Ada backupnya nih. Nah, itu kayaknya ada banyak, cuma Ya. belum saya upload lagi. Nggak apa-apa, pokoknya selama ada backupnya itu bisa dia. Terus yang di out itu juga dirubah. Dia merubah untuk input ke database-nya yang tabel baru tadi, user SDP. Cuma ketika user register tadi nggak nyambung. Oke. Oke, sekarang ini kita kerjakan yang mana dulu ya? Saya bingung. Jadi apa? Apa? Mas Amuri buat apa? Belum katanya. Mas Amuri belum kan? Registrasi nggak bisa, apa nggak bisa, terus gimana? Login itu susah. Maksudnya kalau kerjakannya satu angkatan koordinasinya lumayan. Loh memang gitu. Iya. Ini kita belajar. Loh, sekarang kapan mau dipaksa kalau Anda nggak nyoba? Gitu loh. Kalau Mas saya nyaman ngerjakan sendiri itu sampai kapan ngerjakan sendiri gitu. Ini ya, apa ya? Kita nggak bisa milih gitu loh. Ketika di luar sana kita nggak bisa milih gitu loh. Siapa tim kita? Pasti kita akan dapat tim yang sulit untuk diajak anu lah. Justru itu tantangannya. Gitu. Sekarang kita coba. Nah, ketemu masalah ini justru kita belajar. Oh, ketemu masalah seperti ini. Ini kita belajar. Solusinya gimana? Kalau masalahnya ketemu seperti ini, enggak apa-apa. Sekali lagi, kuliah itu waktunya kita belajar kan. Waktunya kita menemukan masalah. Oh, masalahnya seperti ini. Sehingga ketika kita di luar sana, kita sudah siap. Oh, dulu saya pernah nih. Kita nemu masalah seperti ini. Makanya sudah bagus, Mas Fikri sudah backup bagus. Jadi meskipun diubah sama teman-teman ini ada backup-nya. Bisa kita kendalikan lagi. Tapi caranya adalah koordinasikan bareng-bareng nih. Ya. Iya. Perlu saya mau upload, jadi saya nunggu teman-teman selesai sekalian. Iya. Soalnya kalau diupload ntar dirubah lagi. Ya, ayo nanti coba sekarang berarti kita masalah registrasi aja wes ya. Ya. Oke. Coba latih registrasi wes. Ya, dibesarkan. Dibesarkan, Mas.
Nah, maju Mas di Zoom browsernya. Waktu kita sudah tinggal 33 menit. Coba nama fungsinya apa? Regis. Oke. Jadi Regis ini bagian mengelola hasil dari inputan registrasi ya. Dari tadi rules-nya nggak ada yang ke-trigger, berarti rules-nya benar semua ya. Itu rule-nya benar semua. Yang Oke. masalah di input. Coba lihat ke bawah. Ke bawah, nggak apa-apa, sudah bagus. Sampai benar database. Kalau yang kemarin punya saya itu sudah berhasil. Ya, coba kita lihat lagi dulu bentar. Terus Form validation set rules masnya. Terus- Ya, nah, stop dulu. Ini rules-nya $data title. Oke, itu title dari halamannya. Itu kalau false nampilkan registrasi tadi ya. Errornya ditampilkan di, coba dilihat di view-nya Mas. View dari registrasi. out. Oke, sudah bagus dimasukkan ke folder-folder biar nggak sulit nyarinya. Ya, jadi bisa ditaruh di folder-folder gitu. Bagus. Ya. Kalau isu Regis itu. kayaknya nggak ada notif. Nah, itu yang mau kita cek. Di maksimum ya, dibesarkan lagi itu. Nah, itu kan nggak terlalu besar itu. Itu enggak, sudah ada itu. Form error, lengkap. Oke, ini sudah ada ya penangkapannya. Kita coba deh Mas ke registrasi tadi. Registrasi tadi. Di tampilannya. Kita cek dulu. Kita cek satu-satu aja. Nah. Coba itu dikosongi. Disubmit apa yang terjadi. Oke, muncul berarti sudah. Itu 000, tinggal fotonya ya, berarti fotonya enggak ada ya. Coba tadi dilihat validasinya, ada nggak validasi foto? Validasi yang di rule. Ini nama fotonya tadi adalah, lihat di bawah Mas. Nama dari inputnya. Oh, Di auto. tunggu. Di Elsa. Tunggu. Kok ada yang aneh Mas? Kenapa formnya lebih dari satu? Ini apa ini? Label, example, input, foto profil. Foto profil ini nggak masuk ke dalam form. Oh, nggak masuk form ya? Terus form yang atas ditutup di mana? Ya kan? Form yang atas ditutup di mana pertanyaan? Di atas Mas, ke atas terus ada form nggak? Yang paling atas. Itu belum ditutup itu. Ya. Itu ya, ada form di baris keempat, tapi nggak ada tutupnya. Coba lihat bawah. Ya, nggak ada tutupnya ya. Di situ yang ada tutupnya adalah form dari, itu juga nggak ada tutupnya form yang bawahnya. Jadi yang baris ke-50 coba ditambahi formnya. Garis miring form. Jadi intinya yang foto ini memang nggak dilakukan ya. Itu form sudah benar ya, itu form yang foto, itu form yang foto. Ini. Ada, eco form open itu sudah termasuk pembukaan. Itu berarti termasuk buka form. Coba dilihat, coba di save. Yang formulirnya dijalankan. Klik kanan, view page source. Nah, dicari. refresh.
Nah, klik kanan. Enggak, Ctrl F aja. Ctrl F. Lebih kecil form. Lebih besar itu. Ya, ini kan form yang atas ya. Coba enter, Mas. Nah, itu form yang bawah itu ada. Ada sendiri. Ya. Berarti dia kalau di Ya. Ya. Oke. Oke, itu dari masalah formulir kayaknya sudah ya. Intinya itu ada namanya user file ya, namanya user file itu ya. Coba lihat kodenya. Ada nggak di atas user file, Mas? Ctrl F gitu. User file. Oh, bukan di sini, yang di controllernya. Dia di controllernya. Dibesarkan. Application controller. Nah, itu ada user file-nya di chat. Coba atasnya, Mas. Coba atasnya. This form validation else. Oh, berarti yang atas itu tidak ngecek, bawahnya baru ngecek ya. Bawahnya baru ngecek ininya. Nah, makanya tetap jalan ya itu. Oke, jadi di sini ngeceknya ya. Oke, bawah Mas, nggak apa-apa. DB insert. Berarti nggak pakai model ya. Nah, ini yang teman-teman yang diusahakan kita pakai model, oke? Jadi DB insert dan apa namanya? Select, apalagi update dan lain-lain itu semuanya dilakukannya di model. Nah, di dalam kontrol kita cuma diberitahu dapat informasi bahwa berhasil atau tidak. Kalau berhasil ngapain, kalau tidak berhasil ngapain. Ya. Coba ke atas, Mas. Nah, saya baca yang file dulu. Ini bisa kita Mas, kita kasih komentar aja. Baris 124 itu. Kita blok aja dulu. Kita blok. Sebenarnya tidak masalah sih, nggak apa-apa tapi. Nah, itu terus sampai DB insert tadi, sebelumnya DB insert. Nah, ini kontrol, nggak bisa ya? Bisa. Kalau sering bisa. Oke, bisa. Oke, enggak apa-apa. Berarti enggak kita pakai kan uploadnya ya. Teman-teman, ini perlu dicek lagi nanti enggak tahu bagiannya siapa ya. Upload filenya perlu dicek yang betul dan di dalamnya form yang sama dengan yang atas. Jadi bukan form yang berbeda. Kalau di form berbeda, yang terjadi adalah ketika itu disubmit, maka yang disubmit sebenarnya adalah yang mana gitu. Coba dilihat di submitnya masuk kemana? Itu tuh di save dulu. Coba dilihat di ya itu di situ. Submitnya mana, Mas? Input type submit itu ya. Submitnya itu sekarang malah jalan di dalam formnya foto. Berarti yang dicek cuma foto toh gitu. Itu di-cut, Mas. Input type submitnya. Ini ya. Kalau formnya cuma satu dari atas bawah langsung bisa Pak. Tapi kalau untuk file itu harus ada form multipart. Ya dihapus aja deh. Dihapus yang baris 50 itu dihapus. Baris ke 51-nya submitnya dikembalikan. Submitnya dikembalikan. Ya yang baris ke 50 dihapus deh ya. Baris ke 51-nya di-cut. Baris ke 51. Coba kembali ke atasnya form, ke atas.
Formnya tulisannya apa? Actionnya kosong ya. Tab-nya itu ya itu bisa diganti, baris keempat itu diganti dengan ini sudah benar sih, multipart form data. Harusnya sudah benar. Jadi ini aja coba diisi. Nah, dengan gini karena satu buat tombol itu hanya bisa menjalankan satu form ya. Form di mana dia berada itu yang dijalankan. Jadi kalau di dalam halaman ada 2 form, tombolnya ada di mana, di form yang kedua misalnya ya form 1 nggak akan dijalankan. Ya. Nah, dengan sudah jadi satu formnya harusnya sudah. Oke, sekarang tinggal lihat di DB insert tadi lihat ini. Di DB insert tadi. Lihat di apa controller ya. Controllernya di DB insert tadi. Nama dari tabelnya apa? Tabel tidak bisa. Ya, di bawah tadi, di bawah. Terus this DB insert user DB namanya ya. Nama tabelnya user DB, sekarang dilihat di tab database-nya. User DB ada enggak? Enggak ada kan? Oh ada itu, user DB ada, coba dibuka. Enggak apa-apa, seadanya aja. Nah itu dilihat di bawah. File tadi namanya apa? File tadi user file ya. Ada nggak? DB, username, memang nggak ada ya user file memang nggak ada, nggak masuk itu. Oke, ID, nama lengkap. Saya nggak tahu ya, ini dicek sendiri ya, ada apa enggak. Mungkin masuk user file-nya ke profil img itu mungkin ya, nanti nggak tahu dicek di controllernya ya, yang di komentar tadi ya. Tapi profil img itu allow null-nya di yes kan, karena tadi kita membuat, ya itu kan no. Ya, dicentang mas. Profil img-nya dicentang mungkin, terus di delete. Ya jangan. Ya jadi yang sudah, intinya adalah yang sudah dibuat teman-teman, ketika mau dirubah-rubah, konfirmasikan dengan temennya ya, yang buat ini siapa sih? Ya, makanya butuh ditanya nih, saya mau merubah ini, tanyakan di grup, yang buat ini siapa? Itu dikonfirmasikan, tanya-tanya gitu ya. Coba ke bawah. Editnya aku nggak ada ya. Mana? Coba atas, coba atas. Editnya mana? Delete, select, invert, add. Coba diklik aja profil img-nya. Profil img-nya diklik. Udah, nggak terjadi apa-apa. Nggak bisa digeser ke kanan ya? Di kanan nggak ada. Oh itu bisa. Oke. Allow null-nya di yes kan itu. Allow null. Kembali ya, kembali. Jangan di delete ya. Kembali return to field list. Field list. Marketplace. DB. Ya teman-teman ya, jadi kalau ngubah-ngubah, tolong dikonfirmasikan dulu dengan teman-teman. Memang butuh waktu, namanya ngerjakan dengan orang banyak itu butuh waktu komunikasi. Nah ini di allow null-nya di yes kan, biar boleh kosong kan ya. Kalau enggak ya nggak akan bisa simpen ya. Sekarang coba registrasi lagi di tampilannya. Ini coba diisi. Kosong mas. Nah, public expecting NL file di out baris ke 177. Coba mas lihat. Ya error itu nggak apa-apa. Error itu sesuatu yang oke, berarti coba atasnya mas. Apakah di yang di kata komen tadi ada tanda kurung murawalnya?
Terus atas. Terus. Enggak, if-nya juga masuk situ. Else-nya di situ. Coba di select Mas, kita cut dulu, coba kita cut 122 yang kita komentari itu. 122, yang mulai dari 122. Nah, nanti bisa dimasukkan Visual Studio Code ya. Jadi teman-teman yang buat ini nanti bisa filenya kita pindah dulu. Sampai 159, boleh. Ini bisa dimasukkan ke file lain Mas, biar enggak hilang. Buka Visual Studio Code-nya. Buat file baru. Hati-hati naruhnya ya. Mungkin buat folder baru boleh. Nanti kalau perlu nanti di-share ke grup filenya ini. Ya, paste di save. Sudah di save. Insert foto boleh. Ya. Oke, kembali ke kodenya tadi. Kode yang di browser. Kode yang di browser. Oke, kita lihat apa sih yang ke 177 tadi jadi 139 teman ya. Oke, itu punyanya itu punyanya itu. 138 Mas, coba 138 diklik. Itu punyanya siapa ya? Coba ke atas. Harusnya itu kan punyanya public function. Iya. If-nya itu punyanya itu enggak ada masalah. Ya kan, benar kan ya? Terus apa yang sama? Itu ke situ, itu ke situ. Nah, itu apa? Atas. Else. Jangan dihapus, itu harusnya punya. Mungkin else-nya yang harus kurang menjorok. Nggak dapat menjorok. If-nya gitu. If-nya di dalam if. Ini aja deh, tutup aja. Di save, ditutup. Ditutup, di download. Hah? Klik kanan, download. Regis itu. Oh, out. Oh, regis itu view ya? Iya. Buka di Visual Studio Code biar lebih gampang ngubah-ngubahnya. Nggak apa-apa, sementara aja.
Nah, dibesarkan agak kekecilan. Control plus. Control plus. Nggak mau? Kalau nggak mau, control shift plus. Control FN. Mau. Udah. Oke. Ini yang kelihatan ya itu, kelasnya itu out, function construct, form validation, itu sudah ada form validation ya, sama form URL helper, library-nya itu, oke. Coba ke bawah. Nah, pelan-pelan. Private login ya. Kenapa private, Mas? Nggak tahu ya. Padahal ada yang buat loh, Mas. User login. Kenapa private? Hah? Ya, itu tolong dibuat menjorok, Mas. Misalnya baris 34 ke bawah itu dibuat menjorok ke kanan biar lebih kelihatan. Atasnya, mulai dari atas. Sampai bawah terus. Nah, else itu ya. Sampai tutupnya if. Oke, masih itu. Itu sampai baris 64 sampai baris 64. Ya, tab. Oke. Itu if ya, berarti tidak ada masalah if-nya ya. Public function itu juga sudah ya, kembali ke bawah. Terus? Oke, terus? Nyari errornya. Terus? Itu oke. Oh itu tutup no else-nya itu tutupnya else itu ya. Itu tutupnya else ya. Coba dihapus tabnya dikurangi. Delete. Oke, terus? Lalu kebanyakan. Itu punya else kan? Lalu ke kiri. Nah, ini nutup punya else ya. Terus bawah str itu itu apa? Tutup dari kiri kan Mas. Oke, coba lihat atasnya. Jangan tetap baris 34 aja. Baris 34 tetap kursornya di baris 34, oke, digeser ke atas. Pakai di scroll atau gimana? Oh iya. Ya, nah, Apakah benar punyanya publik ya, benar ya? Ya, publik benar. Berarti harusnya enggak apa-apa loh itu. Nah, itu baris 138 ya punya siapa itu yang masalah? Itu dihapus. Ya, di save, di upload Mas. Iya. Di upload di tempat yang tadi. Edit. Itu serah. Terserah. Ya, di save. Coba dijalankan lagi. Registrasinya. Ya, nyari satu error aja lama ya. Masih error? Hah? Hasil. Oke, coba diregistrasi. Oke, apa yang terjadi? Intinya adalah registrasinya itu langsung mengarah ke sini. Berhasil atau tidak? Harusnya enggak gitu. Dan ini terjadi sebenarnya sebelumnya sudah terjadi seperti itu. Cuma karena ada sesuatu error malah kelihatannya benar. Oke, di-cut ya kodenya, kembali ke kode tadi. Di bawahnya ngecek file tadi di zoom out.
Dibesarkan Mas, dibesarkan. Biar lebih besar. Ya, ke bawah. Dari tadi ngapain ngerti nggak teman-teman? Masalah kurung-kurung tadi ngerti nggak? Jadi naruh kurung, jadi buat teman-teman yang ngedit-ngedit file di sini, pastikan yang ditutup dan dibuka itu sesuai ya. Caranya gimana? Ketika Anda buat pembuka, langsung dibuat penutupnya. Biar nggak lupa. Nanti Anda sudah buat pembuka, ngedit, penutupnya lupa dilakukan. Atau tadi sudah saya buka, atau sudah saya tutup apa belum ya? Akhirnya ditambah lagi itu kan. Kasus yang tadi. Coba ke bawah terus. Sampai sebelumnya user insert DB tadi. Itu tadi insert DB tadi. Ya, insert DB itu ya. Insert user DB. Bawahnya itu Mas, $STR itu. Ya, $STR di-cut sampai redirect out itu juga di 1 sampai 32. 132. 129. Oke, di-cut dimasukkan ke dalam else itu di bawahnya DB insert. Ya, harusnya di situ memang. Dan enggak tahu kenapa tadi kok di luar. Dan ini terlalu menjorok itu, Mas. Dimundurkan. Ya, itu mundurkan. DB juga. Oke, di save. Coba dijalankan lagi. Ya, jadi letak dari kode itu, kenapa di dalamnya itu? Nah, supaya bisa masuk sini. Kalau tadi di luar, mau betul mau salah, di redirect. Soalnya lihat kodenya tadi. Tuh, ada tulisannya redirect ke out ya. Mau tadi loginnya berhasil, registrasinya berhasil atau gagal, langsung di redirect ke loginnya. Out itu kan loginnya. Jadi nggak usah diproses gitu loh. Makanya kita masukkan ke situ. Karena apa? Karena kalau berhasil ya, kalau tidak false kan itu false ya. Kalau berhasil berarti baru di redirect. Kalau gagal atau sebelum ada isinya berarti masuk ke baris ke 166 sampai 120. Ya. Oke, sekarang coba diisi Mas registrasinya. Sama enggak apa-apa? Tadi kan belum masuk soalnya. Enggak apa-apa, asal-asalan aja, enggak apa-apa. Emailnya ini yang hati-hati ya. Jangan email betulan Mas. Tambah no angka Samuri 2 atau gimana. Nah, boleh. Kenapa? Nanti biar ketika Anda mau nyoba masukkan data beneran, bisa. Takutnya ini gara-gara sudah masuk data yang salah tapi pakai email beneran. Anda nanti mau masukkan karena emailnya sama, gagal. Oke, submit. Oke, ketemu error ya. Database error. Undefined variable $data di baris ke 125 ya, dari file out. 125 itu berarti 124 ya, kalau 125 ya. $data itu nggak tahu apa. Lihat di atasnya Mas. Harusnya data kan dari sini ya. Data kan harusnya dari sini ya. Dari atasnya ini ya. Ke atas. Nah, itu belum ada semua ya. Oke, lihat di file yang Anda kopikan di tadi di Visual Studio Code. Ada nggak yang butuh dari situ? Bukan itu, yang insert foto tadi. Config itu kan cuma config ya. Nama gambar itu juga itu nggak masalah. Loh. Mana Mas? Sabar Mas. Pelan-pelan Mas. Pelan-pelan. Nama gambar itu nggak pakai. This not library upload nggak pakai. Initialis nggak pakai. Upload foto, $error nggak usah, nggak pakai terus bawahnya. Upload nama gambar. Nah, ini $data ini yang baru. Ya, nama lengkap. Terus ini masukkan foto enggak? Nama lengkap, username, alamat, tanggal lahir, email, profil image itu yang enggak usah ya. Profil image-nya diapakan? Di komen aja enggak apa-apa itu. Jadi di-cut dulu, $data sampai bawah itu.
Dikat sudah itu di copy, dikat aja biar tahu kalau itu enggak ada. Oke, jangan lupa di save dulu situ. Oke, kembali ke kode sini, ke bawah. Setelahnya else itu terus else. Nah, sebelumnya itu dipastekan dalam data itu, komentarnya dihilangi. Control Shift Tab, kalau usah Control Shift Tab aja, di blok lagi, di blok semua. Shift Tab, nggak bisa. Shift Tab nggak bisa. Bukan, ini masih di ini ya, masih di dalamnya ini, bukan di Visual Studio-nya. Satu gitu. Nanti aja. Pokoknya intinya adalah yang ini dibiarkan ini enggak. Ya, langsung password. Itu sih. Waktunya tinggal 2 menit. Di back aja, registrasi lagi. Berhasil? Berhasil enggak? Belum. Ada sama Riki. Betul Pak. Sudah masuk. Berhasil kan ya? Intinya tinggal login sekarang dicoba. Samuri aja, Samuriki Mas. Samuri, loh. Untuk email sama Bukan. biasa. Oh, Emailnya sama biasa Pak. Nah, saya tidak paham. Oh, namanya, username-nya. Ya. Oke, berhasil nggak? Loginnya. Nah ini loginnya harusnya pakai flash data Mas ya. Flash data itu seharusnya kalau sudah sekali muncul, habis itu nggak muncul lagi. Anda berhasil membuat akun baru itu loh. Nah ini nggak tahu berhasil apa. Coba di enter aja Mas di atas itu. Oh, URL-nya, URL. Nah, enter. Nah, di enter aja masih muncul tuh Anda berhasil membuat akun baru. Berarti itu pakai session biasa. Harusnya kan enggak gitu. Kalau ini coba ada garis hijaunya. Padahal belum register belum apa-apa. Itu soalnya pakai div ya. Div. Coba sampai saya yang login Mas, bisa pakai tadi datanya sama. Passwordnya apa Mas? Samuri Gmail. Sebentar. Di Direct kan? login. Kita sudah masuk ke login. Berarti loginnya yang masalah sekarang. Intinya ya, tadi kalau kita ada lihat di dalamnya controller, kalau Anda membutuhkan merubah dari controller itu apa fungsi-fungsi yang sudah ada, jangan punya aku, jangan gitu ya. Tapi komunikasi dikerjakan bareng-bareng. Butuhnya apa? Butuhnya ini dikerjakan bareng-bareng. Gitu. Ya. Jadi yang fungsi-fungsinya yang dikerjakan bareng-bareng. Kalau cuma membuat fungsi baru kayaknya nggak masalah kan ya. Kalau membuat fungsi baru, Anda belum lihat di situ ternyata belum ada fungsi untuk menangani hal-hal yang Anda butuhkan, bisa membuat fungsi baru. Itu ya. Oke? Jangan kontrolernya dihapus. Oke? Jangan kontrolernya buat baru. Oke?
Jadi Anda harus tahu controller ini untuk apa, controller ini untuk apa, controller ini untuk apa. Oke teman-teman, mungkin itu aja materinya, tapi yang kita sudah betulkan baru yang registrasi ya. Nanti registrasi tinggal foto sama admin gimana ya. Kalau admin mungkin berarti tanggal ditambahi. Ya Pak, kalau admin gimana? Menurut Anda gimana? Nanti Mas, yang bedanya kan cuma di login. Jadi kalau menurut saya admin itu pertama-tama Anda harus registrasi dulu. Habis registrasi dari database-nya, di tabelnya ada pilihannya. Role-nya sebagai apa. Nah, nanti itu bisa Anda ubah dari database-nya salah satu saja sebagai admin utamanya. Nanti ketika ada user lagi yang mau dijadikan admin, admin kedua, ketiga, misalnya butuh lebih dari satu admin, admin pertama harus bisa merubah tanpa dari database. Jadi Anda harus buat tampilan untuk merubah. Tidak usah. Jadi admin yang baru registrasi sebagai user biasa. Admin yang lama ini harusnya ada tampilan untuk merubah role. Jadi Anda menambahkan biar yang bisa tadi ya, dirubah role-nya dari user biasa. Role-nya pakai apa? Bisa pakai kode. Misalnya kalau admin itu 1, user biasa itu 0. Ya. Boleh 1, 2 boleh. Kalau 0 itu kan berarti anu ya. Kalau 0 itu bisa sih ya. 0 itu bisa ya. Angka 0 itu bisa. Jadi boleh pakai 0, boleh pakai 1, 2. Nah itu tapi perlu dikomunikasikan dengan teman-teman bahwa role-nya ini adalah user, admin dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Kemarin sudah jadi gini Pak tampilannya kan. Kalau yang kemarin itu ketika register dia langsung bisa masuk ke ini database-nya. Terus loginnya itu juga sudah bisa. Tapi tahu juga teman-teman. Ya, loginnya nanti kita betulkan ya Mas ya. Apa mana? Belajar sama samurai. Pakai ini samurai. Di offline sebenarnya sudah bisa. Yang offline. Ya. Ya. Tinggal dibetulkan ya. Memang sulit kerjasama dengan orang banyak. Tapi yang terpenting adalah nomor 1, jangan lupa di backup. Jadi kita bisa itu tadi ya. Kalau kita mau merubah punya teman-teman, jangan lupa punya teman-teman juga di backup. Kayak tadi punyanya itu ada file fotonya tadi, kita backup dulu biar nanti teman-teman ketika butuh kok nggak ada, ini loh datanya, gitu ya. Dikabari orangnya, ini filenya ya. Tadi dipindah itu soalnya kita biar nggak terlalu banyak kodenya, jadi lebih gampang nemu errornya. Tadi kalau terlalu banyak kan sulit nyari error. Mau dikembalikan lagi yang tadi silakan yang foto, tapi jangan lupa komentarnya diaktifkan komennya, kalau enggak nanti jalan malah error. Oke, udah itu ya. Saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ngomong. Mungkin bisa dijelaskan proses mulai awal login sampai pembayaran itu bagiannya masing-masing yang menjelaskan ya. Jadi bisa nanti diarahkan ke blognya masing-masing. Tapi secara nih login, ini loh blog saya yang membahas tentang login. Silakan dibaca sendiri. Kalau nggak jelas, nanti bisa ditambahi kan blognya bisa dirubah kan isi dari blog. Kurang ini, kurang penjelasan ini, kurang penjelasan ini. Oh, jadi saya kurang tahu. Silakan tanya ke Pak Talib. Saya sudah tanya Pak Talib ya. Silakan ditanyakan lagi. Pak Talib sudah atau belum di resetnya? Soalnya saya takut website saya juga nge-reset. Ya takutnya anak-anak nambahkan belum ke backup terus reset ya. Pokoknya setiap kali nambahkan di backup. Ingat ya, kalau sudah backup pertama kali kan semua, berikutnya tinggal backup controller model sama itu. Kemarin langsung saya backup dari Di nama database dan lain-lain kan nggak perlu berubah ya, marketplace ya itu aja kan. Yang berubah nanti foto tabel apa. Oke ya, gantian user.